kembali di perkuliahan Introduction to Linguistic, dan hari ini kita akan membahas topik pembidangan linguistik. Minggu yang lalu kita sudah bahas tentang pengertian linguistik dan juga sedikit kita bahas tentang cabang-cabang ilmu linguistik. Pada bahasan kali ini di pembidangan linguistik kita akan membahas tentang cabang-cabang ilmu linguistik secara lebih detail. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap disiplin ilmu itu memiliki cabang-cabang bawahannya. Nah, begitu juga dengan linguistik. Linguistik sebagai disiplin ilmu itu juga memiliki cabang-cabangnya. Dan tentunya pada pertemuan sebelumnya, ketika kita membahas pengertian bahasa, dia sebagai objek kajian utama dari linguistik, itu kita artikan sebagai the systematic symbol that has meaning. Dan systematic symbol itu menunjukkan bahwa bahasa itu merupakan sesuatu yang kompleks. Kemudian kompleksitas bahasa itu ditunjukkan bahwa ketika bahasa itu dianalisis, dibedah menjadi subsistem atau bagian-bagiannya, maka bahasa itu terdiri dari beberapa bagian, dan setiap bagian atau subsistem dari bahasa itu perlu dijelaskan dengan salah satu cabang ilmu linguistik. Misalnya nanti ketika kita berbicara subsistem dari bahasa yang terkait dengan bunyi, maka nanti akan dijelaskan dengan cabang ilmu linguistik yang disebut dengan fonetik dan fonologi misalnya, dan seterusnya. Nah, di pembidangan linguistik ini saya akan sampaikan cabang-cabang dari ilmu linguistik, dan di pembidangan linguistik ini ada satu hal yang perlu dipahami terlebih dahulu, bahwa pembidangan linguistik itu didasarkan pada parameter tertentu, atau pertimbangan tertentu, Nah, linguistik jika didasarkan pada objek kajiannya, maka ada istilah linguistik umum dan juga ada istilah linguistik khusus. Nah, linguistik umum ini adalah linguistik yang berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa secara umum. Jadi di sini yang dikaji adalah bahasa secara teoritis, yang menyangkut bahasa pada umumnya, jadi bukan bahasa tertentu. Jadi linguistik umum di sini menyangkut kaidah-kaidah bahasa, kaidah-kaidah linguistik, ilmu linguistik terhadap bahasa pada umumnya, atau istilah Perancisnya yang menurut Saussure waktu itu adalah language-nya, bahasa sebagai language. Nah, kemudian linguistik khusus sebaliknya adalah linguistik yang mengkaji, khusus mengkaji kaidah-kaidah bahasa yang berlaku pada bahasa tertentu. Jadi kalau umum itu tadi semua bahasa, bahasa apapun. Kalau linguistik khusus itu linguistik yang mengkaji bahasa tertentu, atau istilah Saussure-nya adalah bahasa sebagai langue, bahasa tertentu. Misalnya bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Jepang, jadi linguistik bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Sunda dan sebagainya, itu ketika linguistik mengkaji bahasa dalam konteks bahasa tertentu seperti itu, maka dia disebut sebagai linguistik khusus. Nah, selanjutnya, jika linguistik ini didasarkan pada
aspek historisnya, maka ada istilah linguistik sinkronik dan juga linguistik diakronik ya. Nah, linguistik sinkronik ini linguistik yang mengkaji bahasa pada masa tertentu ya. Misalnya mengkaji bahasa Indonesia pada tahun 80-an misalnya ya. Bahasa Sunda pada saat ini ya. Mengkaji bahasa Inggris di zaman Shakespeare misalnya. Nah, studi linguistik sinkronik itu disebut juga sebagai linguistik deskriptif ya, karena dia mendeskripsikan bahasa ya apa adanya ya pada masa tertentu. Jadi sinkronik ini dia disebut sebagai linguistik deskriptif ya, nama lainnya itu. Jadi sekali lagi karena dia mendeskripsikan bahasa apa adanya pada masa tertentu. Nah, selanjutnya untuk yang linguistik diakronik ya. Ini linguistik yang berupaya mengkaji bahasa pada masa yang tidak terbatas ya. Bisa misalnya zaman kelahiran satu bahasa sampai zaman punahnya bahasa ya. Nah, ini kan jadi waktunya tidak terbatas. Misalnya di Indonesia ada beberapa bahasa yang sudah punah misalnya ya. Maka ketika bahasa yang sudah punah tersebut dikaji dari masa awalnya ya sampai masa akhir punahnya itu, nah itu berarti dikaitkan dengan waktunya menjadi waktu yang tidak pada masa tertentu, tetapi dia menjadi waktu yang tidak terbatas tadi ya. Awal sampai akhir ya. Maksudnya dia tidak menelisik bahasa, ya, fenomena kebahasaan pada satu titik waktu tertentu, tapi beberapa titik juga. Nah, beberapa titik waktu tertentu. Nah, itu disebut dengan linguistik diakronik ya. Nah, selanjutnya linguistik ya, pembidangan linguistik jika didasarkan pada struktur bahasanya ya, baik secara internal maupun secara eksternal ya, maka ada istilah linguistik mikro dan juga linguistik makro ya. Nah, ini apa bedanya ya? Nah, linguistik mikro ya itu linguistik yang kajiannya itu pada struktur internal bahasa ya. Struktur internal suatu bahasa tertentu ya, ataupun struktur internal pada bahasa umumnya. Contohnya misalnya menyelidiki subsistem bahasa ya. Jadi linguistik mikro yang menyelidiki subsistem bahasa ya, itu bisa berupa penyelidikan terhadap bunyi bahasa ya. Misalnya itu nanti dikaji di dalam fonetik dan fonologi ya. Mikrolinguistik yang mengkaji subsistem ya di dalam sistem atau subsistem ya, di dalam subsistem bahasa yang berupa kata, maka itu nanti di dalam cabang ilmu morfologi. Dan kalau sintaksis ini adalah kalimat ya, kalau semantik itu makna. Nah, jadi ini kajian-kajian fonetik dan fonologi, morfologi, sintaksis, dan juga semantik ini adalah kajian mikrolinguistik dia, mengkaji struktur internal bahasa. Dan sekali lagi, kajian terhadap struktur internal bahasa itu bisa mengkaji salah satu dari subsistem ya bahasa itu ya. Tadi dikatakan di sini kalau subsistemnya itu bunyi, ini dikajinya di fonetik dan fonologi. Kalau subsistemnya kata, dikajinya di dalam morfologi. Nah, kalau subsistemnya kalimat, itu di dalam sintaksis. Kalau terkait dengan makna, itu dikaji di dalam semantik. Nah, seperti itu. Nah, kemudian linguistik mikro ini juga dapat
Jadi linguistik mikro ini juga dapat mengkaji struktur internal bahasa itu dalam konteks menghubungkan antar subsistem bahasa. Jadi bedanya mikro yang subsistem dengan antar subsistem ini, kalau mikro yang mengkaji subsistem ya, mengkaji struktur internal bahasa kaitannya dengan salah satu subsistem bahasa, yaitu ada fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Nah, ada juga yang mikrolinguistik, tapi dia mengkaji struktur internal bahasa, konteksnya adalah menghubungkan antar subsistem bahasa. Misalnya ada istilah morfofonemik dan morfosintak yang dulu di beberapa pertemuan juga sudah saya sampaikan dan saya singgung ya. Nah, ini morfofonemik ini dia menghubungkan antara fonetik, fonologi, dan morfologi ya. Jadi ini kan dua sistem ya, dua subsistem bahasa ya, antara fonetik, fonologi dengan morfologi. Nah, selanjutnya morfosintak ya, ini menghubungkan antara sintaksis dan juga subsistem morfologi ya. Jadi kalau nanti mendengar morfofonemik, morfosintak ya, itu dia termasuk mikrolinguistik, yaitu yang mengkaji struktur internal bahasa kaitannya dengan antar subsistem bahasa ya, antara fonologi dan morfologi, itu morfofonemik, dan antara morfologi dan sintak misalnya itu adalah morfosintaks ya, begitu ya. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan struktur internal bahasa? Ini artinya bahwa yang dikaji di dalam linguistik mikro ini, dia adalah aspek-aspek kebahasaan yang ada di dalam bahasa itu. Dia tidak mengkaji sesuatu yang ada di luar bahasa itu ya. Jadi sesuatu yang ada di luar bahasa itu tidak dikaji di dalam mikro, tapi nanti dikajinya itu adalah di dalam kajian makrolinguistik. Nah, ini bedanya nanti. Bahwa linguistik makro ini nanti menyelidiki bahasa. Jadi linguistik makro ini mengkaji atau menyelidiki bahasa dalam kaitannya dengan faktor-faktor yang ada di luar bahasa. Maka nanti ada istilahnya linguistik interdisipliner ya. Jadi linguistik interdisipliner itu ya linguistik makro gitu ya. Nah, kalau linguistik yang linguistik mikro ini sekali lagi dia tidak melibatkan faktor-faktor di luar bahasa ya. Nah, bagaimana dengan linguistik makro ini yang melibatkan faktor-faktor di luar bahasa itu? Misalnya seperti apa? Kita kenal nanti ada istilah sosiolinguistik misalnya ya. Nah, ini sosiolinguistik ini merupakan kajian ilmu linguistik makro ya, yang mengkaji bahasa dalam kaitannya dengan faktor-faktor sosiolinguistik kemasyarakatan ya. Makanya dia disebut makro ya, interdisipliner. Dia antara bahasa atau linguistik dengan keilmuan sosiologi ya, kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan. Jadilah disiplin ilmu ini ya, cabang ilmu linguistik ya, sosiolinguistik, tapi dia adalah makro sekali lagi. Kemudian nanti ada istilah psikolinguistik ya. Psikolinguistik ini adalah cabang ilmu linguistik ya, dan dia adalah linguistik makro, itu yang mengkaji terkaitan antara bahasa dengan aspek psikologis ya, psikolinguistik. Kemudian ada etnolinguistik gitu ya. Nah, etnolinguistik, nah ini mengkaji kaitan bahasa dalam kaitannya dengan etnografi gitu ya. Kemudian juga ada istilah antropolinguistik ya. Kalau antropolinguistik itu nanti keterkaitan antara bahasa dengan budaya ya. Nah, kemudian ada stilistika, ini juga makrolinguistik ya. Dia mempelajari bahasa yang digunakan dalam bentuk-bentuk karya sastra. Jadi stilistika ini mengkaji penggunaan
bahasa ya, bahasa yang digunakan dalam bentuk karya sastra. Nah, jadi itu ya bedanya antara mikrolinguistik dengan makrolinguistik. Jadi dia didasarkan pada apakah yang dikaji itu struktur internal bahasa atau mengkaji bahasa dikaitkan dengan faktor-faktor yang ada di luar bahasa itu. Nah, kemudian kita lanjutkan pembidangan linguistik jika didasarkan pada tujuannya. Jika didasarkan pada tujuannya, maka dikenal istilah linguistik teoretis dan juga linguistik terapan. Apa perbedaannya? Kalau linguistik teoretis itu linguistik yang berusaha mengadakan penyelidikan terhadap bahasa atau beberapa bahasa ya, atau juga bisa penyelidikan terhadap hubungan bahasa dengan faktor-faktor di luar bahasa itu untuk menemukan kaidah yang berlaku ya dalam objek kaitannya itu gitu ya. Jadi ini hanya untuk kepentingan teoretis semata gitu. Jadi penyelidikan bahasa untuk kepentingan teoretis ya. Kemudian ada linguistik terapan. Nah, kalau linguistik terapan itu mengadakan penyelidikan bahasa itu untuk kepentingan penerapan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, bedanya apa ya? Kalau yang terapan ini misalnya penyelidikan linguistik ya yang diterapkan ya di dalam konteks penyusunan kamus misalnya ya, atau leksikografi gitu ya. Ini contoh linguistik terapan itu adalah leksikografi, kemudian penerjemahan ya, kemudian linguistik yang diterapkan di dalam proses belajar mengajar ya, atau pembelajaran bahasa, itu adalah contoh-contoh linguistik terapan ya. Oke. Nah, itu ya untuk linguistik teoretis dan linguistik terapan. Perbedaannya, kalau teoretis itu linguistik dalam konteks penyelidikan bahasa untuk kepentingan teoretis semata ya. Sedangkan kalau terapan itu sudah aplikatif ya, untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya. Termasuk saya tambahkan di sini untuk linguistik terapan, misalnya linguistik yang diterapkan di bidang hukum, maka itu nanti akan muncul namanya linguistik forensik misalnya ya. Jadi linguistik yang diterapkan di bidang hukum ya. Dan banyak lagi contoh yang lainnya ya. Oke. Nah, kemudian terakhir untuk pembidangan linguistik ya, berdasarkan aliran atau teorinya, maka dikenal ada 3 istilah ya. Ada linguistik struktural, ada linguistik tradisional, dan juga ada linguistik transformasional. Linguistik tradisional ini linguistik sekaitan dengan tata bahasa tradisional ya, yang mana tata bahasa tradisional itu menganalisis bahasa berdasarkan pendekatan filsafat dan juga semantik ya. Nah, terbentuknya tata bahasa tradisional ini dipengaruhi oleh linguistik zaman Yunani, Romawi, pertengahan, dan juga Renaissance. Nah, kemudian linguistik struktural. Linguistik struktural ini menganalisis bahasa ini berdasarkan pandangan tata bahasa struktural. Tokohnya yang pernah kita bahas itu adalah Monggin Ferdinand de Saussure ya. Jadi linguistik struktural ini dipengaruhi oleh konsep-konsep atau pandangan dari Ferdinand de Saussure ya. Dan juga struktural ini ada satu lagi yang dipengaruhi oleh ahli linguistik lain yang bernama Bloomfield ya, Leonard Bloomfield. Kalau Bloomfield itu udah orang Amerika ya. Amerika. Jadi ini Amerika dan Saussure ini maksudnya ke Eropa ya. Jadi struktural ini dipengaruhi oleh
aliran Eropa dan juga Amerika ya. Eropanya itu diwakili oleh Saussure dan Amerikanya itu diwakili oleh Bloomfield ya. Nah, di struktural mudah-mudahan masih ingat ya terkait dengan Saussure ini, bahwa Saussure ini dianggap sebagai bapak linguistik modern ya, berdasarkan pandangan-pandangannya yang dimuat dalam bukunya Cours de Linguistique de Generale. Nah, kemudian yang ketiga ini linguistik transformasional ya. Linguistik transformasional ini adalah linguistik yang menganalisis bahasa ya. Dia berdasarkan tata bahasa transformasional atau tata bahasa generatif ya, yang ditemukan oleh Noam Chomsky ya, dikenal dengan Chomsky. Nah, di antara pembidangan linguistik yang ada 5 klasifikasi ini, tentunya di dalam mata kuliah ini tidak akan dibahas semuanya ya. Ya, kita tidak akan membahas semua pembidangan linguistik ini, karena tentunya nanti pembidangan linguistik ini akan dibahas lebih dalam gitu ya, di dalam perkuliahan di semester yang berbeda gitu ya. Dan itu pun nanti difokuskan ya, tidak pada semua ya pembidangan linguistik ya, tetapi nanti fokusnya hanya pada pembidangan linguistik yang kaitannya dengan linguistik mikro ini ya, linguistik mikro dan juga linguistik makro ya. Nah, fokus kajian mata kuliah Introduction to Linguistics itu juga nanti akan difokuskan hanya pada kajian linguistik mikro. Ini juga pengenalan kajian linguistik mikro dan juga linguistik makro. Dan ini adalah bidang-bidang ya, mikro dan makro ini bidang-bidang cabang linguistik yang nanti akan dibahas secara detail itu di mata kuliah yang akan didapatkan di semester-semester yang berbeda ya. Kalau di semester ini ya, itu yang akan dibahas adalah fonetik, fonologi, dan juga ini Introduction to Linguistics itu sendiri ya. Sedangkan nanti di semester yang berbeda itu akan membahas cabang-cabang yang lain. Jadi selama kuliah nanti akan membahas morfologi, akan membahas sintaksis, akan membahas semantik, akan membahas sosiolinguistik, akan membahas psikolinguistik, dan juga akan membahas semiotik. Dan ini semuanya diberikan di semester yang berbeda gitu ya, berbeda. Nah, yang akan dikaji ya di mata kuliah Introduction to Linguistics tentunya adalah hal-hal yang bersifat umum ya. Tapi nanti sedikit lebih detailnya untuk kajian-kajian cabang ilmu linguistik ya, yang mikro dan makro ini ya, itu nanti akan dibahas dalam presentasi kelompok ya, yang sudah dibagi berdasarkan topik-topik kajian fonetik, fonologi, morfologi, sintak, semantik, sosiolinguistik, psikolinguistik, dan juga semiotik ya. Baik, demikian untuk kajian pembidangan ya linguistik ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang perlu ditanyakan atau dikomentari terkait materi hari ini, silahkan bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih, kita bertemu di pertemuan yang akan datang dengan presentasi tentang topik fonetik dan fonologi.